Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu jamaah pengajian rahimakumullah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah membina dan mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Anak-anak merupakan amanah, titipan yang Allah titipkan kepada kita sebagai orang tuanya. Oleh karenanya wajiblah bagi kita untuk membesarkan, mendidik, membimbing, membina, dan mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah, yang bermanfaat bagi kita kedua orang tuanya, bermanfaat bagi agamanya, bermanfaat bagi masyarakat nusa dan bangsanya. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang para nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dianugerahi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Karena anak-anak yang baik, anak-anak yang solehah ini akan menjadi aset yang sangat berharga bagi kedua orang tua, baik pada saat kedua orang tua masih hidup di alam dunia ini, maupun kelak pada saat kedua orang tua sudah meninggal dunia, hidup di alam barzakh. Doa-doa dari anak yang baik, doa-doa dari anak yang soleh dan solihah, serta amal kebaikan mereka
itu akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Oleh karenanya kita melihat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 38, di mana Nabi Zakaria di saat usianya yang sudah sangat tua, beliau bermohon kepada Allah dengan kalimat Robbi habli min ladunka zuriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Robbi, wahai Rob yang maha memelihara diriku, habli, anugerahkanlah kepadaku, min ladunka, dari sisimu, zuriyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau wahai Allah maha mendengar segala doa. Berdasarkan apa yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 38 ini, kita mendapatkan pemahaman. Yang pertama, Nabi Zakaria meskipun beliau sudah berusia sangat tua, beliau merindukan adanya keturunan. Yang kedua, beliau bukan hanya memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepadanya zuriat, anak keturunan, tetapi beliau juga memohon agar anak keturunannya itu adalah anak-anak keturunan yang baik, zuriatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Kita pun sebagai orang tua hendaknya bermohon kepada Allah sebagaimana Nabi Zakaria bermohon agar anak-anak kita menjadi zuriatan thayyibah, menjadi anak keturunan yang baik, qurrata a'yun, yang menyenangkan dalam pandangan mata kita, anak keturunan yang membahagiakan kita, tidak hanya pada waktu kita hidup di dunia, tapi pada saat kelak di mana kita sudah meninggalkan alam dunia ini. Di samping kita mendidik, di samping kita membesarkan dan merawat, di samping kita memberikan ilmu, maka kita juga hendaknya berdoa kepada Allah. Karena keselarasan ikhtiar dengan doa itu akan melahirkan satu hasil yang maksimal di dalam kehidupan kita. Bukan hanya Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah agar dianugerahi anak keturunan yang baik. Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa kepada Allah, di mana di dalam doanya itu Nabi Ibrahim alaihissalam memohon agar anak keturunan beliau menjadi anak keturunan yang menegakkan sholat, sebagaimana beliau bermohon agar menjadi hamba Allah yang menegakkan sholat. Hal ini sebagaimana yang termaktub di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqima sholah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, Rabbi, wahai Rabb yang maha memelihara diriku, ij'alni, jadikanlah diriku
muqimah sholah, orang yang menegakkan sholat. Wa min zuriyati, dan jadikanlah pula anak keturunanku menjadi anak keturunan yang juga menegakkan sholat. Rabbana, wahai Rabb yang maha memelihara kami, wa taqabbal doa, dan kabulkanlah permohonan doa kami. Ini adalah satu bukti lain bahwa di samping kita berdoa seperti Nabi Zakaria berdoa, yaitu memohon agar kita dianugerahi anak keturunan yang baik, kita juga hendaknya berdoa seperti Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, yaitu berdoa agar kita tetap menjadi hamba Allah yang menegakkan sholat, dan berdoa kita kepada Allah agar semua anak keturunan kita adalah anak keturunan yang menegakkan sholat. Karena dengan ditegakkannya sholat, maka itu artinya Islam sebagai agama akan terus tegak diamalkan oleh satu generasi ke generasi Islam berikutnya. Tapi kalau sholat tidak ditegakkan, maka secara otomatis keberlangsungan Islam sebagai sebuah agama itu akan terancam. Karena sholat merupakan tiang bagi agama. Kalau tiang itu rubuh, maka bangunannya juga akan rubuh. Inilah yang dipesankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwa sholat itu adalah imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapapun yang menegakkan sholat, maka berarti dia telah menegakkan agama. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Dan siapapun yang meninggalkan sholat, maka dia telah merubuhkan agama. Dengan kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi hambanya yang menegakkan sholat, dengan kita berdoa kepada Allah agar anak keturunan kita juga anak keturunan yang menegakkan sholat, maka keberlangsungan Islam sebagai sebuah agama di masa depan ini akan lebih terjaga. Sehingga di samping kita mendidik, merawat, membesarkan anak keturunan kita, maka jangan lupakan agar kita mendoakan mereka. Kita doakan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang tidak pernah meninggalkan sholat di dalam hidupnya. Dengan demikian, maka berkah Allah tidak hanya akan memberkahi kita sebagai orang tuanya, tetapi juga berkah Allah itu akan menyertai setiap jejak langkah kehidupan dari anak keturunan kita. Bapak-bapak dan ibu jamaah pengajian rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma ja'al auladana auladan sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh. Hafizina lil Quran. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang hafal Al-Quran. Was sunnah. Dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fuqaha'a fiddin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang memahami Islam sebagai agamanya. Mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah, dan berkahilah kehidupan anak-anak kami itu baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Jadi ini salah satu doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita teladani sebagai orang tua. Jangan lupa, di samping kita mendidik, merawat dan membesarkan anak-anak kita, hendaknya kita selalu mengiringinya dengan mendoakan anak-anak kita itu. Doa yang kita minta diantaranya adalah agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang solehah, menjadi anak-anak yang hafal Quran. Kalaupun dia tidak mampu menghafal 30 juz dari Al-Quran, tapi paling tidak juz ke-30 Al-Quran itu dapatlah kiranya dia hafal dengan baik. Dengan demikian dia tidak akan sulit membaca bacaan surat dikala dia menegakkan sholat 5 waktunya. Kemudian kita juga mendoakan anak-anak kita agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang tunduk patuh kepada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa agar anak keturunan kita adalah anak-anak yang menempuh jalan hidup beriktiba, mengikuti jalan hidup yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan hidup yang mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga hendaknya mendoakan anak-anak kita agar anak-anak kita itu fuqaha fiddin, memahami Islam sebagai agamanya. Karena membuat anak-anak kita paham Islam sebagai agamanya itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Jangan sampai nanti dalam pertanggungjawaban kehidupan akhirat kita ditanya upaya apa yang sudah pernah kita lakukan waktu kita hidup di dunia dulu berkaitan dengan memberikan pemahaman agama Islam sebagai agama yang kita anut kepada anak-anak kita. Dan jangan pula kemudian kita tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena memang pada waktu kita hidup di dunia barangkali tidak pernah kita ajarkan anak-anak kita agama Islam, sehingga pemahaman mereka pun tentang agama Islam sangat minim, sehingga akhirnya kecintaan mereka kepada agama Islam lambat laun akan memudar, dan itu sangat mengancam keberadaan Islam di masa yang akan datang.